Shalom saudaraku, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa lemah dalam menghadapi segala peristiwa, segala pergumulan, segala penderitaan, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak mari kita meluangkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami semakin mengakui bahwa diri kami adalah rapuh dan lemah, bagaikan bejana tanah liat. Mampukan kami berserah kepada kuasa dan kekuatan Tuhan. Amin. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanannya, di satu sisi Paulus merasakan mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Tuhan Yesus mempercaya hidupnya untuk dipakai menjadi alat memberitakan kabar sukacita Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Paulus pun juga mendapat anugerah pengetahuan tentang Kristus, kemampuan untuk menyampaikan atau khotbah kepada orang sekitarnya. Paulus pun juga merasa bahwa apa yang dia lakukan dibuat Tuhan berhasil. Banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Paulus mendapatkan banyak teman, mendapatkan banyak saudara yang saling menguatkan. Tetapi saudaraku, di balik semua anugerah, di balik semua harta yang diberikan Tuhan kepadanya itu, Paulus merasa bahwa dirinya lemah, bagaikan bejana dari tanah liat, mudah rapuh, mempunyai banyak kelemahan, merasakan atau mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga dia merasakan membutuhkan Tuhan dan membutuhkan orang-orang sekitarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kepada jemaat Korintus, Paulus pun juga menekankan dan menegaskan bahwa Tuhan sudah memberikan banyak anugerah, banyak talenta kepada jemaat Korintus. SDM yang luar biasa di dalam melayani, kekayaan yang luar biasa sebagai sarana pelayanan. Dan jemaat Korintus juga merupakan sebuah jemaat yang besar dengan jumlah anggota yang lumayan banyak. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah segala anugerah yang didapatkan jemaat Korintus, di tengah-tengah harta yang didapatkan jemaat Korintus, Paulus juga menekankan dan mengingatkan bahwa mereka secara pribadi, lepas pribadi adalah lemah. Artinya setiap orang mempunyai kelemahan masing-masing. Setiap orang tidak akan mampu menjalani pelayanan sendirian. Setiap orang tidak akan mampu menyelesaikan segala pergumulan dan permasalahan hidupnya sendirian. Seorang dengan yang lain saling membutuhkan dan harus bekerja sama satu dengan yang lain. Jemaat Korintus walaupun memiliki harta atau talenta yang banyak, tetapi mereka adalah bejana tanah liat, mudah rapuh, membutuhkan seorang terhadap yang lain. Sejalan dengan ayat yang kita baca dan kita renungkan malam hari ini, saudaraku, di sana Rasul Paulus menekankan bahwa namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat. Artinya anugerah, talenta yang diberikan Tuhan kepada Paulus
disimpan, diberikan kepada Paulus yang lemah, Paulus yang mudah rapuh. Demikian juga kepada jemaat Korintus, yang artinya ketika Paulus dan jemaat Korintus itu dimampukan Tuhan untuk melayani dan mampu membuat banyak orang mengalami cinta kasih Tuhan, mampu membuat orang bertobat dan berbalik percaya pada Tuhan Yesus, itu bukan karena kekuatan Paulus, itu bukan karena kekuatan jemaat Korintus, tetapi semata-mata karena Tuhan yang kuat, karena Tuhan yang berkarya, karena Tuhan yang mengubah hati orang-orang yang diberi kabar sukacita, baik oleh Paulus maupun oleh jemaat Korintus. Paulus menekankan dan menginginkan agar jemaat Korintus senantiasa berpaut, senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Hanya Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan Paulus. Hanya Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan jemaat Korintus. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Ketika kita diberi anugerah yang luar biasa oleh Tuhan, di satu sisi mari kita mensyukuri itu dan menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melayani, untuk mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita, untuk berbagi berkat dengan orang-orang sekitar kita. Tetapi sisi lain, saudaraku, biarlah kita tetap mengakui bahwa kita ini bagikan bejana tanah liat, masih mempunyai kelemahan, masih mempunyai kekurangan, dan masih membutuhkan Tuhan, dan juga membutuhkan pelayanan orang-orang sekitar kita. Sehingga dalam segala keadaan kehidupan kita, apapun yang kita miliki, apapun status kita, mari kita tetap mengakui bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kehidupanku. Sehingga kita senantiasa dan terus-menerus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup, untuk menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita. Agar bersama dengan kekuatan Tuhan Yesus kita berhasil, baik dalam pelayanan, baik dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, sekolah atau kuliah, maupun di tengah-tengah kita, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Mari kita senantiasa mengakui dan mengatakan, Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan hidupku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita berdoa dan saling mendoakan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap rezeki, anugerah, talenta, berkat yang kami rasakan, yang kami dapatkan di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan, untuk pendampingan, untuk setiap petunjuk jalan keluar dari Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami dengan baik. Kami berdoa bagi yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bagi yang bergumul, Engkau kuatkan ya Tuhan. Dan malam hari ini kami pun rindu, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk esok hari beribadah di hari Sabat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan senantiasa mengakui dan mengandalkan kekuatan Tuhan agar kita berhasil dan bahagia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.